Tahun baru Imlek, libur besar di China, dan jalan tol pun digratiskan untuk 8 hari. Maklum, di liburan ini banyak warga Tiongkok yang mau mudik, jadi sama pemerintah tolnya digratiskan. Jadi inilah waktunya kita masuk tol dan gas sampai ke Xinjiang. Target kita sampai ke Ruoqiang, sebuah kabupaten di Xinjiang yang berbatasan langsung dengan Provinsi Qinghai dan daerah otonomi Tibet. Jarak tempuh dari posisi keberangkatan kita, kota Yushu di Qinghai, adalah 1.660 km. Kalau tolnya nggak gratis, kena 710 yuan atau 1.775.000 rupiah buat tol. Jadi lumayan nih tol gratis, kita nggak perlu keluar hampir 2 juta buat tarif tolnya, dan tetap bisa pakai fasilitas sepanjang jalan tol. Tol yang akan kita lalui adalah G0612 Sihe Kaosu. Ini adalah jalan tol yang menghubungkan Xining, ibu kota Qinghai, dengan Hotan atau Hetian di Xinjiang. Kita baru pernah juga lewat jalan tol ini. Sebelumnya, kita selalu lewat Xining dan Lanzhou karena jarak tempuh campervan yang sebelumnya maksimal 300 km aja. Sedangkan rute ini, 600-an kilometer tidak ada tempat charge mobil listrik. Jangankan di tol, di kota keberangkatan kita pun, kota Yushu di Qinghai, tidak ada tempat untuk charge si Happy. Untungnya sekarang kita bisa pakai bensin juga. Jadi di rute panjang tanpa SPKLU seperti sekarang, kita tetap bisa jalan. Tol G0612 ini bisa dibilang tol yang unik. Dari semua tol lain yang pernah kami lalui selama 3 tahunan full puter-puter China, baru kali ini kita ketemu tol sesepi ini. Setinggi ini altitude-nya, tanpa batas minimal kecepatan, melintasi cagar alam perlindungan unta liar dan satwa liar lainnya, kawasan ternak yak yang bisa kapan aja melintas di tol, jalan yang dibangun di atas permafrost sehingga bisa bergelombang, pokoknya unik deh. Ini bukan tol seperti yang umumnya kita lalui di bagian-bagian lainnya di Tiongkok, yang sudah mulus dan dilengkapi fasilitas servis area bintang 5. Suhu pun cukup ekstrim dan oksigen pun tipis di sepanjang perjalanan. Are you ready? Aduh, WC kekunci nih, beku nih. Mau ambil air panas, mau ke WC, nggak buka, bagaimana dong? Kita lewat tol, ini jalan nasionalnya. Actually cakepan jalan nasional guys, karena baru saja diperbaiki. Jadi aspalnya masih baru banget, fresh, masih abu-abu tua. Sedangkan kita kayaknya udah lumayan lama nggak di-renew deh aspalnya. Tol ini tidak ada batas minimal kecepatan karena meleot-meleot. Ini mungkin tanahnya nggak solid ya. Meleot-meleot naik turun jadi memang nggak bisa cepet. Honestly lebih bagus jalan nasional. Di sebelah kita jalan nasional tuh rata banget. Tapi kita lebih aman karena ada tiang-tiang putih. Jadi kalau ada salju kita tahu batas jalannya, sama pagar yang hijau di sebelah kanan. Kalau jalan nasional tidak ada. Dia menang rata aja. Wih. Xiaoxin meleot, meleot. Uy. Wih, Iya. Yuk. Awas salju. Jarang-jarang loh tol di China bisa kayak roller coaster gini. Iya, roller coaster. nggak kelihatan. Bisa begitu. Ready? Naik roller coaster dari Jepang. Wuhu. Wih, ini tinggi. Which one? Ini depan. Aduh, kasar lagi nih. Gerujuk-gerujuk. Kameranya. Iya.
sudah di atas 4.800 mdpl. Nah, ini coba apa yang di dalam pikirannya orang-orang Tibetan ini ketika mereka memilih tempat untuk tinggal, untuk bermukim, untuk hidup, untuk membangun. Apa yang ada di dalam pikiran mereka? Pilih tempat setinggi ini, 4.800 lebih. Oksigen pun udah tipis bener. Jalan tol pun melewat-melewat jadinya ini. Wih, ini ada yang sebar-sebar putih-putih. Kosong aja nggak kelihatan rumah-rumah, tapi jalan tol dibikinin. Jalan nasional tuh di kanan dibikinin. Kabel-kabel listrik juga ada. Buat siapa ini? Signal juga ada tuh, signal tower di depan. Awas, patahan. Woo. Jasonghao. Ice. Wow, mobil kita es semua. Wow. Wow. Sampai langit-langit. Wah, es semua. Dan ini basah. Ini rupanya ketetesan yang dari langit-langit. Ini. Jadi selimut yang atas kita basah. Untungnya kita pakai double. Jadi di bawahnya selimut yang gede ini kita juga pakai seorang satu selimut bulu-bulu. Aduh, kakiku.
Wah, ada rest area guys. Lumayan kita bisa parkir dan masak-masak dulu. Di tol ini jarak antar rest area itu bisa 200-an kilometer. Jadi begitu ada satu rest area tuh kayak nemu oasis di padang gurun. Meski belum tentu juga WC-nya dibukain ya, karena airnya pada beku. Untungnya kita ada air mineral botolan yang meski beku bisa kita rebus dan minum. Juga bahan makanan sudah kita siapkan sebelumnya. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar, menjelajah China nan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau. Cerita dimulai dari si Happy, campervan kita. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy. Cari hidden gem ke tempat yang penuh cerita. Dengan Bobo di mobil, hidup adalah petualangan. Private tour kita penuh warna dan tawa. Hore, dapat tempat ngecharge. Tingginya pas-pasan. Oh. Kita juga sambil lapisin jendela-jendela dengan aluminium bubble supaya nggak beku lagi. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar, menjelajah China nan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau. Cerita dimulai dari si Happy, campervan kita. 这场爱风景欢乐又欢，这场爱风景呼完了又完。Angin lewat bukit dan sawah memanggil pelan. Menuju Shenzhen bersama. Cerita baru mulai berjalan. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy. Kita berhenti dulu di rest area untuk beristirahat sekaligus makan malam. Makan malam hari ini, makan malam diet. Makannya pakai quinoa, nggak ada nasi putih. Is it okay, Koko Alvin? Ya, kadang-kadang boleh lah. Kadang-kadang ya. Not every day, tidak apa-apa ya. Ya. Ada daging, cabai hijau dan paprika merah. Juga telur cah kucai, high protein, Ya. low carb, low fat. Selamat makan. Nah, kita Selamat pagi. pagi minum lah. Hang on, I want to check. Boleh dimatiin lampunya sebentar? Boleh. Yo, ice. Yo, ice. Wah, minus 13. Pagi-pagi minum dulu. Minum kamu. Ini teh loh. Wah, langit-langit es semua. Cari hidden gem ke tempat yang penuh cerita. Dengan Bobo di mobil hidup ada dan tawa. Suka, suka, ichi到天涯. Suka, suka, ichi到天涯. Ayo melangkah sampai ujung dunia.
kita tak pernah selesai. Camper van si happy, rumah kecil yang penuh damai. 走在路上才发现，在路上才发现petualangan terindah adalah waktu yang kita habiskan bersama. Menjelang border Qinghai dan Xinjiang, kita diterpa pasir gurun, guys. Cuaca memang lagi agak-agak ekstrim. Angin bertiup dengan kecepatan 38 km per jam berlawanan arah dengan pergerakan kita. Kita menuju barat laut, angin besar malah menuju tenggara, sehingga sangat menahan pergerakan kita. Kalau buat pembangkit listrik tenaga bayu sih mantap jiwa ini. Waktunya panen raya, dikasih angin sebesar ini. Buat kita, mobil jadi goyang-goyang, kurang stabil meski kita jalan pelan-pelan. Jadi kami putuskan untuk stop di rest area terdekat. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang, rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Untungnya di sini juga ada tempat charge. Meski tarifnya cukup tinggi, tapi yang penting mah ada dulu deh. Rest area di Xinjiang juga jauh lebih hidup. Supermarketnya buka, bahkan mereka jual makanan-makanan panas. Kita mau cari air buat wiper yang bisa tahan suhu minus, karena kemarin beku terus, nggak bisa bersihin kaca depan. 只有这个太冷了，负35的 Minus 35 derajat Celcius. Berapa harganya? ，20元啊。 20 yuan satu goban. Mahal tapi we need it. It's okay lah. Jadi disinilah kita bermalam di Yitun Pulake, sebuah town di Ruoqiang County yang adanya di ujung banget Xinjiang. Jadi malam ini kita sebenarnya sudah masuk di Xinjiang meski belum ketemu border checkpoint. Pagi harinya 500 meter aja dari rest area semalam barulah kita masuk border checkpoint. Tol di Xinjiang kondisinya jauh lebih bagus daripada di Qinghai karena tanahnya sudah bukan lagi permafrost. Ketinggian pun sudah berkurang, jadi oksigen lebih banyak. Namun harus tetap waspada karena tolnya lurus banget, hati-hati ngantuk. Pemandangan pun didominasi gurun pasir aja. Kita lewatin juga cagar alam, ini daerah perlindungan untuk satwa liar, termasuk unta liar, rusa, snow leopard, dan lain-lain. Di setiap rest area pasti ada polisi yang mewajibkan kita istirahat dulu 20 menit. Karuan karena jarak tempuh antar rest area juga panjang sekali dan pemandangan relatif monoton. Dari border sampai ke Ruoqiang aja kurang lebih 300 km. Yuk kita gas! Di Milan, kita penuhin tangki air bersih kembali karena sudah tidak di daerah super dingin. Suhu pagi hari di gurun memang agak dingin, bisa minus 2 derajat Celcius, tapi siang hari panas, bisa sampai 20 derajat Celcius. Jadi sudah tidak takut airnya beku. Very soon kita akan sampai di Ruoqiang County, yang dulunya ada kerajaan Lowland, salah satu dari 36 kerajaan kecil di Xinjiang di zaman Jalur Sutra. Seperti biasa, di pinggir kabupaten ataupun pinggir desa dan kota, ada daerah yang dikhususkan untuk menanam sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan warga setempat.
Sejak COVID, mereka menerapkan swasembada seperti ini. Jadi, sampai tiap desa pun tidak bergantung pada desa lain atau provinsi lain, atau malah negara lain untuk kebutuhan pangan masyarakat setempat. Mantap ya, kompleks greenhouse-nya. Nggak pakai alasan ini gurun pasir lah, atau lagi musim dingin lah. Sekadar jalan-jalan, bobo di mobil hadir untuk kamu. Langsung tarik TKP, tayangan lebih seru. Welcome to Ruoqiang, kabupaten dengan luas terbesar di China. Luas kabupaten ini 202.300 km persegi, kurang lebih 305 kali luasnya Jakarta. Ruoqiang dalam bahasa Uighur dipanggil Chakilik, yang artinya oasis yang indah. Pada masa dinasti Han Barat, wilayah ini merupakan bagian dari kerajaan Loulan yang berganti nama menjadi kerajaan Sansan pada tahun 77 Masehi, dan merupakan kerajaan penting di jalur sutra kuno. Meski sangat luas, total populasi Ruoqiang hanya sekitar 80.000 jiwa, dengan komposisi 59,5% etnis Han, 36,9% etnis Uighur, dan sisanya 3,6% etnis Hui dan Mongol. Hasil pertanian dari wilayah ini yang paling terkenal adalah jujube atau angco dan melon. Dari segi pertambangan, di sini banyak emas, potas, asbes, batu giok, dan marmer. Mumi Loulan Beauty didisplay di Museum Loulan di sini. Selengkapnya teman-teman bisa nonton di live streaming keliling Ruoqiang dan konten eksklusif khusus member yang membahas detail sejarah Ruoqiang dan kerajaan Loulan yang menghilang secara misterius. Termasuk juga Lop Nur, danau 5.000-an kilometer persegi yang juga menghilang begitu saja. Kalau suka konten jalan-jalan yang menambah wawasan, pastikan sudah subscribe channel Bobo di Mobil. Bisa pertimbangkan juga untuk jadi member berlangganan jika suka konten yang lebih dalam dan berbobot. Pastinya buat yang sudah kasih like dan hype untuk video-video kami ucapkan terima kasih orang baik. Semoga kebaikan teman-teman berbalik lagi ke teman-teman semua ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bobo di mobil, dunia di depan mata, roda berputar, menjelajah Cina.